Emang kelihatan dia masih punya harapan untuk bisa bersama kembali denganmu, bersatu kembali denganmu, tapi hubungan di antara kalian berdua tidak seindah yang dulu guys ya. Dan kalaupun dipaksakan untuk menjalin hubungan kembali di bulan Oktober ini, keadaannya sudah sangat berbeda karena ini orang sedang dalam masa tahap-tahap moving on di stage terakhir, level-level terakhir dan sebentar lagi dia akan completely 100% moving on from you. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading selepas kau pergi untuk ke-12 zodiak sign di bulan Oktober 2024, oke? Oke, kamu meninggalkan seseorang guys dan kamu penasaran saat ini kira-kira gimana keadaan dia setelah kamu tinggalkan dia ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu supaya kita bisa cari tahu guys keadaan dia yang berkaitan dengan kamu atau setelah kamu tinggalkan di bulan Oktober ini kira-kira seperti apa, oke? Mudah-mudahan nanti sesudah mengetahui keadaan dia ini guys, rasa penasaranmu bisa terpuaskan dan at least ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan, oke, yang bermanfaat untukmu tentunya. Oke, sekali lagi, nanti advance beban dalam pikiran ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu untuk readingan ini. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas tentang keadaan dia. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal akan membahas tentang tips dan trik atau nasihat dari universe untuk kamu guys berkaitan dengan keadaan dia tersebut. Karena nggak mungkin nggak ada alasan kenapa kamu penasaran pengen tahu keadaan dia sesudah kamu meninggalkan dia, oke? Oke, kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama, kayak tergelitik, terpanggil gitu guys, dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik tadi atau nasihat tadi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Halo Gemini, apa kabar? Bisa jadi kamu adalah seorang Gemini atau yang pengen kamu ketahui keadaannya setelah kamu tinggalkan ini adalah seorang Gemini. Kalau nanti ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya guys. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke, mari kita mulai saja langsung dari Oracle dulu. Halo. For all zodiac sign, Trust to Pisces. Selepas kau pergi, halo kamu yang ditinggal pergi. Ya itu dia guys, nembak guys. Apa katanya guys? Be open to receiving. Oh, kayaknya membaik guys setelah kamu tinggalin. Membaik keadaannya seperti setelah kamu tinggalin. Karena be open itu kan to receiving itu artinya kemungkinan ini orang sudah mulai membuka hati, membuka kesempatan atau peluang. Oke, kayaknya udah lama deh guys. Udah lama kalian berpisah atau kamu tinggalkan dia dan kemudian ini orang terlihat sudah moving on atau sudah selesai proses healingnya dan terlihat lebih charming dari yang sebelumnya. Itu kata kartu ini ya guys, karena aku tarot reader. Apakah terbuka itu yang harus aku bacain sama kamu ya. Be open to receiving is like open door, uh, yang pasti tidak close off lagi ya, atau kelihatannya seperti sudah tidak mengharapkan kamu lagi. Oke, oke. Mari kita lihat dulu kartunya seperti apa. Hai. Penonton kecewa. Kenapa kamu kecewa guys? Bukannya harusnya bagus guys kalau orang udah bisa move on, be open to receiving. Bukannya harusnya bagus untuk dia ya. Kenapa kamu kelihatannya kecewa? Karena aku tiba-tiba kecewa banget. Emperor energy ya. Kayaknya ini perpisahan deh guys. Perceraian ya kayaknya. Karena Emperor energy itu is like support from universe because Emperor is crown. Artinya universe memilih dia to be an emperor. Dan dalam love reading, emperor itu adalah single mom atau single dad, apapun jenis kelaminnya tapi energinya maskulin ya. Page of Wands, ini optimisme sebenarnya. Kemudian The Lovers, Gemini datang. Eight of Cups, kayak tentang perselingkuhan.
Tapi ini pasangan sah. Ini suami sah atau istri sah dan kemudian ditinggal pergi oleh pasangannya demi orang lain, kayak begitu guys. Karena The Lovers ini kesannya seperti kekasih lain. Oke, The Two of Pentacles, Hierophant. Plot twist bisa berubah. Mari kita lihat dulu seperti apa ceritanya. Gemini, Virgo, Taurus dan Sagittarius yang terlihat di sini bersama Capricorn ya. The Devil datang. Toxicity atau racun aku lihat di sini guys, yang terasa kuat sekali. Sebelumnya sorry ya guys, aku masih not fully recovered. Jadi masih ya you know lah ya orang batuk pilek seperti apa. Tapi aku akan berusaha menyampaikan pesanmu ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Kayak gini kesannya yang ketangkap dari recent past, masa sekarang dan near future. Kayak optimisme tentang perbaikan keadaan antara kamu dengan dia. Artinya kamu tinggalkan dia dan kemudian dia berharap kamu kembali begitu. Tapi lama-kelamaan guys, dimulai dari Oktober ini orang kayak sudah letting go, be open to receiving. Receiving yang dimaksud di sini bisa jadi new opportunity, bisa jadi new love, atau mungkin bisa jadi be open to receiving whatever it is. Apapun hasilnya, ya nggak apa-apa, aku akan terima, kayak begitu ya. Beberapa di antara kalian akan melihat orang yang sedang kalian fokuskan ini akan menikah sebentar lagi guys. Kayak akan ada pernikahan yang mau terjadi karena Hierophant datang di near future-nya. Tapi ketika kamu menonton readingan ini orang masih seperti menunggu kembalinya kamu atau menunggu ada kabar darimu, tapi bukan cerita tentang perbaikan. Karena Nine of Cups, kartu nasihat pertamanya itu adalah emotionally detached ya. Mari kita lihat dulu kartu klarifikasinya. Let me do the devil, thank you. Ten of Cups nembak guys. Family. Sepertinya memang ini pernikahan. Oops, ya jangan jatuh dulu. Ace of Swords, perdamaian, Ace of Swords, The Tower, ditambah The Ace of Pentacles. Tapi nggak kejadian ya guys. Menunggu perdamaian tapi tidak terjadi. Setiap kali ada yang diusahakan untuk berdamai, gagal lagi, something like that. Kenapa begitu? Karena memang ceritanya kan sudah berbeda ya. Ini bukan tentang rekonsiliasi, ini bukan tentang berbaikan kembali. Jadi kalau dari sisi kamu setelah kepergianmu, kamu pengen tahu keadaan dia berusaha untuk bisa mengembalikan hubungan kalian seperti yang dulu, pun gagal dari sisi dia ya guys. Karena ini kan cerita tentang dia, ini nanti nasihat untuk kamu, pun gagal ya. Jadi let's say misalnya kamu juga berusaha, ada kegagalan juga atau ada hambatan juga yang terjadi. Jadi nggak bisa nemu guys. Ace of Pentacles di tengahnya The Tower dan ditambah The Devil, nggak bisa. Karena sudah terlalu toxic di antara kalian berdua, terlihat seperti itu. Dan kalaupun berbaikan kembali, itu hanya akan nambah-nambah masalah, something like that. Oke. Mari kita lihat dulu center of the reading. Kenapa ada The Lovers di sini? Untuk yang kalian sedang tidak dalam keadaan terparti, maka The Lovers ini adalah perbedaan yang luar biasa ya. Di antara kalian berdua sulit untuk ketemu titik tengah. Oke. Usaha dari pihak kamu lakukan gagal, usaha dari pihak dia lakukan juga gagal. Two of Pentacles, Gemini, Temperance, The Fool, Six of Wands ya. Jadi kayak ada Temperance di sini yang jadi gate atau penjaga untuk The Fool dimulai, tapi itu in a different way. Dengan jalan kamu untuk kamu, di jalannya dia untuk dia. Oke, jadi The Fool ini bukan tentang bersatunya kembali kalian berdua. Setelah kamu pergi, it's over. Kepergianmu itu berarti approve untuk dilakukan ya. Jadi bukan sebuah kesalahan. Karena di recent past itu kayak ada yang memikirkan jangan-jangan ini nggak boleh terjadi. Oke. Kalau kalian tuh berpisah secara baik-baik misalnya guys, berarti dari sisinya dia meragukan sempat di 1 sampai dengan 6 bulan terakhir, jangan-jangan salah nih kami ngambil keputusan begitu ya. Dan kalaupun kamu meragukan hal yang sama, maka tugas aku bilang di sini no. Keputusan yang kalian ambil adalah yang paling tepat ya. Setelah kamu menjauh dari ini orang, The Fool dimulai untukmu, The Fool dimulai untuk dia. Walaupun masih ada harapan. The Page of Wands tentang kebersamaan kembali, tapi The Tower ini selalu datang untuk menghalangi sehingga tidak bisa terrealisasi ya. Oke. Let me do the Eight of Cups, walking away.
living the golden things. Jadi saat ini guys, di awareness atau di pikiran sadar dia, kamu itu berharga sebenarnya. Atau hubungan kalian berdua ini berharga dulunya, ya. Itu makanya dia masih ada rasa optimis di sini. Tapi kalau nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, tidak ada perbaikan, loh aku ngapain tau di sini? Seven of Wands, Ace of Wands, ditambah the Sun. It's like fighting for the happiness, mencari cara untuk kebahagiaannya, untuk mewujudkan kebahagiaannya sendiri, memenangkan keadaan ini. Empress fokusnya artinya menjadi mandiri, menjadi independen ya, dan tidak perlu menunggu kamu lagi, tidak perlu berharap kamu kembali, something like that, di awareness. Ketika kamu menonton readingan ini, berarti kalau dia melakukan itu guys, dia berada di jalan yang tepat ya. Karena itulah the Tower tidak datang dalam kartu besar di sini, hanya judgment saja. Tapi yang resonate dengan readingan ini, rata-rata mayoritas itu sudah tahu apa yang harus dilakukan atau langkah apa yang harus diambil, sehingga the Tower tidak perlu datang. Karena the Tower itu hanya akan datang ketika kita salah memilih jalan toh, dan ini tidak salah memilih jalan. The Tower tidak datang. Oke, the Seven of Wands. Subconsciously, this person is like being protected for not take you back. Six of Cups, rekonsiliasi. High Priestess, stop doing atau pasif. Dan kemudian the Star adalah solusi yang tidak disukai tapi memang itu yang terbaik. That's the best thing for me to do, itu kata ini orang. Jadi kayak walaupun alam sadarnya ini tentang pergi, tapi supportnya itu adalah dari subconscious mind, mengenai let's not do it again. Sudahlah, jangan dibahas lagi, jangan diceritakan lagi, dan jangan diharapkan lagi kayak begitu guys. Fokus target, it doesn't real. Yang real adalah action. Actionnya saat ini adalah Page of Wands, artinya ada harapan. Kok jelimet banget Ray? Ya begitulah manusia guys, jelimet. Jadi ini gambaran besarnya adalah Five of Wands. Beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Ya, tindakannya mungkin moving on, tapi hatinya masih sama kamu. Pikirannya mungkin moving on, tapi hatinya masih sama kamu. Atau bisa jadi pikirannya, hatinya moving on, tapi tindakannya berbeda. Let's say misalnya masih kirim-kirim chat ke kamu. Let's say misalnya masih nyindir kamu di sosial media tentang rekonsiliasi atau apalah itu gitu. Itu mungkin yang membuat kamu kayak apa ya guys, dapatkan pesan yang salah. Okay, it's like a wrong message here for you. That's why you come to this reading to see what the fuck is going on right now. Kok kesannya itu dia itu berbeda dengan apa yang terlihat dan apa yang dia lakukan, something like that. Kamu gak usah bingung dalam menghadapi orang yang lagi Five of Wands seperti ini. Kenapa? Karena memang sudah terlihat this is the devil, dan kemudian kedepannya memang bukan cerita tentang rekonsiliasi di antara kalian berdua. Supaya kamu tidak bingung melihat sikapnya yang beda hati, beda pikiran, beda tindakan ini, jangan dilihat. Oke, ya. Kalau saat ini kalian sedang tidak berkomunikasi guys, maka jangan lihat-lihat sosial medianya diam-diam, jangan kepo-kepo sama dia lagi biar kamu nggak bingung gitu. Ini orang maunya apa? Karena memang bukan tugas kamu juga sih guys cari tahu mau dia apa, karena kan beda-beda ya, hampir kesannya hampir membingungkan kamu gitu deh. Kalau misalnya saat ini kalian masih rutin berkomunikasi guys, atau awkward communication something like that, you stop respond to that. Nggak usah direspon lagi, nggak usah dibalas lagi, nggak usah kayak diomongin panjang lebar lagi ya, because subconsciously dan kemudian di awarenessnya ini orang sebenarnya sudah mau moving on, hanya saja berbeda dengan tindakannya saat ini karena di center of readingnya ada the Page of Wands. Sebagian dari dirinya masih menganggap ini bisa diperbaiki ya, but energetically there's nothing to be repaired here. It's over. Yeah. Let me do the Two of Pentacles. Thank you. Nah, Trio Sword ya. Semakin menguat Trio Sword-nya, berarti kemungkinan besar saat ini kamu sama orang lain. Iya. Karena ini memang readingan. Selepas kau pergi, kamu yang pergi, mungkin kamu sudah bersama yang lain, tapi belakangan ini kamu mengingat dia lagi. Nah itu dia yang membuat kamu kebingungan saat ini. Belum lagi kamu ingat dia, kamu kepoin dia, kelihatan dia tuh kayak belum bisa move on dari kamu, dan kamu bingung saat ini guys. No, just focus with you ya, karena ini orang pun akan
punya the full atau punya ceritanya sendiri dalam kehidupannya di 6 bulan ke depan tanpa kamu. Nine of Pentacles, the Three of Swords ditambah the Seven of Pentacles, Three of Wands. Kayak dulunya menunggu, terus kemudian nggak menunggu lagi. Karena ada Three of Wands terlihat di sini guys untuk di recent past-nya, dan kemudian saat ini sudah Page of Wands dan sebentar lagi Hierophant ya. Jadi kayak this is the best, oke deh, aku bisa terima. Jadi kalau seandainya pun kamu let's say mendekati ini orang lagi dalam keadaan kamu sudah punya pasangan, dia pasti dalam keadaan ragu ketika kamu dekati guys. Karena page itu tidak seimbang, oke? Dan kemudian itu hanya akan mengacaukan keadaan. Karena toh saat ini kamu sudah punya pasangan toh. Kamu kan sudah punya pasangan. Karena terlihat kamu meninggalkan dia demi orang lain. Atau apapun itu bentuknya, yang jelas kamu sudah sama orang lain saat ini. Dan dia one-sidedly sedang menunggumu. Tapi pun menunggumu dalam keadaan ragu-ragu ya. Let me do the Hierophant, thank you. Untuk beberapa di antara kalian kemungkinan besar dia akan segera move on dengan menikah lagi guys. Jadi kalau kamu sudah menikah saat ini, kamu kan bersama orang lain, dia sebentar lagi akan menikah juga, atau dalam 6 bulan ke depan akan ada kabar tentang pernikahan, atau regardless all of that, the Hierophant ini adalah jalan yang tepat. Mengikuti peraturan, mengikuti arahan yang memang seharusnya diikuti. Dan karena the full datang di center of the readingnya, it's not with you. Jadi kamu nggak usah kayak ngerasa perlu bertanggung jawab terhadap dia lah, at least saying something to this person lah, nggak usah guys ya, nggak usah. Queen of Cups ditambah the Page of Wands, Ten of Cups. Dia akan mencari cara untuk membuat dirinya happy ya, oke. Karena tadi ada sebagian yang Empress aku lihat, dan ada sebagian yang akan Hierophant pernikahan juga. Tapi regardless tidak ada pernikahan di sini, maka Hierophant ini adalah mengikuti jalan yang tepat, mengikuti peraturan yang tepat ya. So keadaan dia setelah kamu pergi, be open to receiving, bagus, baik, terlepas dari dia bisa menerima kenyataan atau tidak, tapi dia ada di jalan yang benar, jalan yang tepat, atau sesuai dengan aturan, peraturan atau aturan, the Hierophant. So you don't need to worry about this person. Kalaupun kamu memikir-mikirkan ini orang, itu hanya cluttering energy yang dia kirimkan ke kamu. Karena dia ada di Five of Wands ya, beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Jangan diganggu, biarkan dia bisa dengan mudah untuk moving on darimu, oke? Oke guys, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi yang kebaca barusan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading selepas kau pergi bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.